Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Biridaillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن أدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah salat maghrib dan jamaah taklim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, diberikan nikmat kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan sama-sama belajar taklim kitab Usfuriyah meneruskan minggu lalu. Sebelum itu, untuk membuka majelis, marilah kita buka majelis ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, yang barokah, dan serta diridai Allah Subhanahu wa taala. Ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa nabi ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan talim kita kitab Usfuriyah. Minggu lalu telah kita pelajari hadis bersama, yaitu tentang perintah Allah yang diberikan kepada Nabi, dan Nabi diminta untuk mengajarkan, menyebarluaskan kepada umatnya, terutama umat Islam, yaitu tentang pentingnya kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Itu adalah teks hadis, dan hadis tersebut ini termasuk hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis yang sambung sinambung dari orang yang meriwayatkan atau yang memberikan ijazah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendapatkan hadis tersebut, dulu pernah dapat ijazah alhamdulillah 3 kali dari 2 riwayat atau perawi yang sama dan satunya berbeda. Itu dalam ilmu hadis dinamakan hadis musalsal bil awwaliyah. Nanti ada musalsal bil mahabbah. Mahabbah itu cinta. Bunyinya apa? Seperti yang kita dengar setiap kita doa bersama selesai sholat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah hadis musalsal bil mahabbah. Nanti ada hadis musalsal lagi, banyak sekali, termasuk hadis musalsal bil fatihah. Khusus cara penyampaian Al-Fatihah itu ada, ayat kursi ada, ta'awudz ada. Hampir kalimat-kalimat yang terpuji itu semua ada hadisnya. Itu dinamakan hadis musalsal. Musalsal ini artinya nyambung dari si A dari gurunya si B, gurunya si B, si C, terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama hadis lagi, kalau misalkan kita pernah mendengarkan an Abi Hurairah. Lah, hadis kok diawali dengan lafadz ain an, itu dinamakan hadis mu'an-an. Jadi ini saya kasih sedikit tentang ilmu hadis. Nanti ada hadis lagi dinamakan hadis mu'an-an, pakai hamzah.
Mu'an'an ini adalah hadis yang di dalamnya ada lafadz anna Rasulullah. Pokoknya ada anna rajulan, anna Rasulullah, anna Aisyata, anna Khadijata, anna siapa. Nah itu dinamakan hadis mu'an'an. Kalau diawali ain, pakai ain, itu mu'an'an. Kalau pakai hamzah, mu'an'an. Seringkali yang kita dengar itu adalah yang diawali dengan an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani. Ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatallahi taala aqrabu ilallahi taala minal abidi al-muqniti. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini namanya adalah Abdullah. Ibnu ini anak laki-laki, Mas'ud berarti anaknya sahabat Mas'ud. Namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Mas'ud ini adalah termasuk jalur sahabat periwayat Quran yang kita baca saat ini. Jadi jalurnya kita, Quran yang kita baca itu kan riwayat Imam Asim. Imam Asim ini dari ke atasnya sampai Rasulullah ini ada melewati Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat Ali radhiyallahu an dan beberapa sahabat lain. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat pemeluk Islam pertama. Jadi generasi-generasi awal sahabat ini termasuk Abdullah bin Mas'ud yang memeluk Islam waktu itu, termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu sahabat-sahabat yang Islamnya ini lebih dulu. Abdullah bin Mas'ud kalau orang sekarang menyebutnya penderek atau asisten, aspri. Abdullah bin Mas'ud ini adalah termasuk asprinya baginda Nabi. Terutama ketika baginda Nabi bepergian, pasti di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini Islam sejak di Makkah sampai hijrah ke Madinah. Saking dekatnya beliau dengan baginda Nabi itu sampai dijuluki para ulama sebagai pemegang rahasianya Rasulullah. Itu Abdullah bin Mas'ud. Setiap baginda Nabi ini hendak bepergian, Abdullah bin Mas'ud yang memakaikan sandalnya. Selesai pakai sandal, baginda Nabi jalan dengan tongkatnya. Selesai sampai tempatnya atau tempat tujuan, sampai majelis, Abdullah bin Mas'ud yang menyopotkan atau melepaskan sandalnya, kemudian yang membantu baginda Nabi untuk duduk. Nah, saking dekatnya itu sampai dijuluki pemegang rahasia Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud juga termasuk kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajirur raji rahmatallahi taala, orang-orang yang ahli maksiat atau pendosa, seorang pendosa yang masih berharap rahmatnya Allah, itu jauh lebih baik, lebih utama ketimbang minal abidi al-muqniti, ketimbang orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak berharap rahmat Allah atau berputus asa. Kita semua yang dari sisi ibadah kita baik-baik aja atau pas-pasan, yang penting kita masih ada berharap rahmat Allah. Itu kalau dalam bahasa tasawuf disebut roja. Kalau takut, khauf. Nah,
Orang yang putus asa dari rahmatnya Allah ini termasuk kalangan khauf atau takut. Tapi kalau yang pendosa tapi masih terus berharap rahmatnya Allah, itu dikategorikan sebagai roja. Itu bedanya roja dan khauf. Maka ada pertanyaan, misalkan Darus Saadah ini hari Jumat, sholat Jumat, jamaah yang datang itu hanya 30. Sedangkan madhab Syafi'i itu syarat jamaah Jumat itu harus minimal 40 muslim. Sedangkan yang ada di sini 30. Maka di situ ada antara khauf dan roja. Khauf, kita melaksanakan Jumatan tapi kita takut kalau Jumatan kita tidak diterima, atau kita roja, yaitu kita melaksanakan Jumatan tapi kita tetap berharap Allah menerima. Nah, itu yang bagus apa? Tetap kita melaksanakan Jumatan. Kita berharap meskipun tidak sesuai dengan syarat dalam madhab Syafi'i, kita terus berharap bahwa Allah akan menerima jamaah Jum'ah yang kurang dari 40. Itu adalah roja. Ar-Raji, Al-Fajirur Raji rahmatullahi ta'ala, orang-orang pendosa yang masih terus berharap rahmatnya Allah, itu akrabu, jauh lebih baik, ilallahi, di mata Allah, minal abidi al-muqniti, ketimbang orang yang ahli ibadah tapi putus asa. Itu harus kita ingat-ingat. Qala akhbarona an Zaid bin Aslam. Ada satu cerita yang diriwayatkan dari Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan. Nah, kalau ada anna rajulan berarti itu dinamakan hadis mu'an'an. Kana fil umamil madiyah yajtahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi wa yuqnitun nasa min rahmatillahi ta'ala summa mata. Ada sekelompok laki-laki dan di situ terdapat satu orang laki-laki, kana fil umamil madiyah, dulu sebelum era Nabi Muhammad, yajtahidu fil ibadati wa yushaddidu ala nafsihi. Si laki-laki tadi ini bersungguh-sungguh dalam hal ibadah, wa yushaddidu ala nafsihi, sampai membebankan dirinya ini untuk beribadah saja, tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain selain beribadah. Wayak natun nas min rahmatillahi ta'ala summa mata. Dari laki-laki yang kebanyakan ibadah, tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas lain, itu menjadikan banyak orang berputus asa. Kenapa? Karena menganggap ibadah itu sangat penting, menganggap hidup itu harus ibadah saja. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar laki-laki itu mereka berputus asa, kayak tidak kuat kalau harus mengikuti jejak dia. Nah, summa mata, maka si laki-laki tadi ini meninggal dunia. Suatu ketika meninggal dunia, faqala ya rabbi mali indaka. Setelah meninggal dunia, di situ si laki-laki tadi tanya kepada Allah, ya rabbi, wahai Tuhanku, mali indaka. Jadi ya Rabbi, Rabbana, Allahumma itu sama. Panjenengan kalau misalkan Rabbana atau Allahumma atau ya Rabbi, itu artinya sama, tidak beda. Dalam ilmu nahwu itu disebutkan wal aktsarullahumma fit ta'widhi wa syaddayallahumma fi qoridi. Orang yang mengucapkan wa aktsarullahumma, Allahumma, itu jauh lebih gampang, lebih banyak, lebih enak diucapkan ketimbang mengucapkan ya Allah. Itu sama artinya.
Summa mata, kemudian orang tersebut mati, dan setelah meninggal dunia selesai dimakamkan, di situ mulai ada percakapan antara si laki-laki dengan Allah. Ya Rabbi mali indaka, wahai Tuhanku, bayaran apa atau balasan apa yang aku dapatkan di sisimu? Faqala